pertama, kita akan mengenal apa itu kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Jadi, kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi adalah kemampuan kognitif non-prosedural yang mencakup pengolahan informasi secara kritis, kreatif, dan reflektif dalam menghadapi situasi atau masalah baru dengan mengaitkan informasi lama ke informasi yang baru, serta membangun solusi yang bermakna melalui aktivitas seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide matematis. Kemampuan ini tercermin dalam aktivitas berpikir yang melibatkan penalaran logis, eksplorasi pola, penyusunan konjektur, generalisasi, komunikasi matematis, koneksi antar ide, serta pemecahan masalah secara fleksibel dan efektif. Dengan demikian, kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi meliputi aspek komunikasi matematis, koneksi matematis, penalaran matematis, dan pemecahan masalah matematis. Salah satu kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi yang pertama adalah kemampuan komunikasi matematis. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kemampuan komunikasi matematis? Jadi, kemampuan komunikasi matematik adalah kecakapan siswa dalam menyampaikan, menjelaskan, dan mengonstruksi ide atau konsep matematis secara terstruktur dan logis, baik secara lisan, tulisan, maupun visual seperti simbol, grafik, tabel, atau diagram. Kemampuan ini tidak hanya menekankan pada penyampaian jawaban, tetapi juga pada proses penalaran, argumentasi, serta hubungan antar konsep. Melalui komunikasi, siswa dapat membangun pemahaman, berbagi ide, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta reflektif dalam pembelajaran matematika. Menurut Suhenda et al. 2022, merujuk pada pendapat NCTM 2000, dan menyebutkan bahwa ada 4 indikator dalam kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama adalah kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan matematis melalui lisan, tulisan, dan demonstrasi serta menggambarkannya secara visual. Artinya, siswa mampu menyampaikan ide matematisnya melalui berbagai bentuk komunikasi yang dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah kemampuan memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi ide-ide matematis yang disampaikan secara lisan atau tertulis. Ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya dapat menyampaikan ide, tetapi juga mampu menerima dan memahami informasi yang disampaikan orang lain dalam konteks matematika. Yang ketiga yaitu kemampuan menggunakan istilah, notasi, dan struktur matematika untuk menyampaikan ide dengan benar. Siswa harus mampu menggunakan simbol dan bahasa matematika yang baku agar pesan atau ide yang disampaikan jelas dan tepat sasaran. Dan indikator yang terakhir adalah kemampuan menyusun argumen matematis yang logis dan sistematis. Ini melibatkan penalaran dan kemampuan menyampaikan langkah-langkah berpikir dalam menyelesaikan masalah matematika secara runtut. Berikut ada satu studi kasus berupa soal matematika, di mana masing-masing 34 cm dan 19 cm. Garis singgung mesin penggiling beras 1,12 meter. Gambarkanlah situasi ini ke dalam bentuk gambar. Kemudian hitung jarak kedua roda penggiling beras tersebut. Setelah diidentifikasi, ternyata soal ini mencerminkan kemampuan komunikasi matematis karena menuntut siswa untuk menerjemahkan informasi verbal ke dalam representasi visual, seperti gambar atau diagram. Instruksi, gambarkanlah situasi ini ke dalam bentuk gambar, mengarahkan siswa untuk mengekspresikan pemahaman konsep matematis secara nonverbal. Hal ini menunjukkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi elemen penting dari suatu masalah dan menyusunnya secara logis dalam bentuk visual, yang tidak hanya membantu menyampaikan ide, tetapi juga membangun kerangka berpikir dalam proses penyelesaian masalah. Kemudian saya membuat satu soal high order thinking skill yang mengaitkan dengan kemampuan komunikasi matematis. Soal ini berkaitan dengan penggunaan konsep barisan aritmatika dalam dua konteks. Pada soal pertama, siswa diminta menghitung total jumlah kursi di gedung pertunjukan yang memiliki barisan tempat duduk dengan jumlah kursi yang membentuk pola aritmatika. Pada soal kedua, siswa diminta menghitung harga tiket yang paling murah untuk mencapai target pemasukan total,
dengan memperhatikan selisih harga tiket antar baris yang berurutan. Kemudian solusi dalam penyelesaian soal ini diselesaikan dalam beberapa tahapan. Yang selanjutnya ada kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu kompetensi penting dalam pembelajaran matematika yang mencerminkan sejauh mana seseorang dapat menghubungkan ide-ide matematikanya dengan berbagai konteks, baik di dalam bidang matematika itu sendiri maupun dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian kemampuan koneksi matematis menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Isfayani yang menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa untuk menghubungkan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari dengan materi pelajaran atau hubungan konteks eksternal, serta menghubungkan antar konsep matematika itu sendiri atau hubungan konteks internal. Sejalan dengan itu, Muklis mendefinisikan koneksi matematis sebagai kemampuan untuk menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata dan juga dengan ilmu lain. Yang selanjutnya ada dari NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics yang menegaskan bahwa kemampuan koneksi matematis melibatkan pemahaman hubungan antar konsep dan prosedur dalam matematika, serta kemampuan untuk menerapkan konsep matematika ke dalam berbagai konteks di luar matematika. Dengan demikian, koneksi matematis mencakup baik hubungan internal antar konsep dalam matematika maupun hubungan eksternal dengan lintas ilmu lain dan kehidupan nyata. Lalu, Kusuma ikut menyebutkan bahwa koneksi matematis mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada koneksi antar topik dalam matematika, yang kedua ada koneksi antara matematika dengan ilmu lain, serta yang ketiga ada koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Sumarmo menyatakan bahwa koneksi matematis adalah pengaitan ide-ide matematika antar topik dalam matematika, matematika dengan bidang lain, serta matematika dengan kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan bahwa koneksi ini mencakup hubungan representasi ekuivalen, prosedur yang setara, dan penerapan lintas ilmu lainnya. Kemudian Dewi mengemukakan bahwa koneksi matematis adalah kemampuan menghubungkan konsep matematika baik secara internal maupun eksternal. Siagian menyebutkan bahwa koneksi matematis sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk menghubungkan konsep dalam matematika dengan bidang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan esensial dalam pembelajaran matematika yang mencakup 2 ranah utama. Yang pertama ada hubungan internal, yaitu kemampuan mengaitkan antar konsep atau topik dalam matematika itu sendiri, dan hubungan eksternal, yaitu kemampuan menghubungkan konsep matematika dengan bidang ilmu lain dan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, koneksi matematis bukan hanya membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam, tetapi juga menjadikan matematika lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya ada indikator kemampuan koneksi matematis. Yang pertama, menurut Sumarmo, indikator kemampuan koneksi matematis meliputi pertama, mencari hubungan antar berbagai representasi konsep dan prosedur. Kedua, memahami hubungan antar topik matematika. Ketiga, menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami representasi ekuivalen dari konsep yang sama. Yang kelima, mencari koneksi antar prosedur dalam representasi yang ekuivalen. Yang keenam, menggunakan koneksi antar topik matematika dengan ilmu konsep lain. Sementara itu, indikator menurut NCTM diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama, mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide dalam matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika tersebut saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang utuh. Yang ketiga, mengenali dan mengaplikasikan matematika ke dalam konteks di luar matematika, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu lain. Yang terakhir, Dewi dan Siagian juga menunjukkan bahwa indikator koneksi matematis dapat ditinjau dari aspek pengenalan dan pemanfaatan keterkaitan ide matematika secara internal dan eksternal, serta kemampuan
kemampuan untuk menggunakan keterkaitan tersebut dalam pemecahan masalah lintas topik dan lintas disiplin ilmu. Merujuk pada indikator yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kemampuan koneksi matematis mencakup beberapa aspek penting, antara lain yang pertama, pemahaman konsep. Kemampuan memahami berbagai konsep matematika secara mendalam dan komprehensif. Yang kedua, hubungan antara konsep. Kemampuan mengidentifikasi dan mengintegrasikan hubungan antara satu konsep matematika dengan konsep lainnya. Yang ketiga, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan mengaplikasikan konsep dan prosedur matematika dalam konteks kehidupan yang nyata. Yang keempat, penerapan dalam ilmu lain. Kemampuan menggunakan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu lainnya. Dengan demikian, indikator kemampuan koneksi matematis tidak hanya terbatas pada aspek kognitif dalam matematika saja, tetapi juga melibatkan kemampuan analisis, sintesis, dan aplikasi lintas konteks, yang semuanya berkontribusi terhadap pembelajaran bermakna dan kritis dalam matematika. Yang selanjutnya ini ada contoh kasus, misalkan pada bab bangun ruang sisi lengkung, siswa akan mempelajari cara menghitung volume, luas alas, luas permukaan, dan besaran-besaran lainnya yang berkaitan dengan bangun ruang. Sebelum melakukan perhitungan tersebut, siswa diharapkan telah memahami materi bangun datar yang telah diajarkan pada jenjang sebelumnya. Pemahaman terhadap bangun datar ini menjadi dasar penting untuk membangun koneksi antara konsep bangun datar dengan bangun ruang. Sebagai contoh, dalam submateri luas permukaan tabung, siswa akan mempelajari bahwa luas permukaan adalah total area yang membungkus seluruh sisi luar dari suatu bangun ruang tersebut. Dengan demikian, luas permukaan tabung merupakan jumlah dari seluruh area yang melapisi bagian luar tabung. Untuk mempermudah pemahaman, siswa dapat membayangkan atau membuat jaring-jaring tabung, baik secara visual abstrak maupun melalui penggunaan alat peraga. Dari konstruksi jaring-jaring tersebut, siswa akan menemukan bahwa tabung yang tersusun atas dua buah lingkaran sebagai alas dan tutup, dan satu buah persegi panjang sebagai selimut tabung, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Karena tabung dibentuk dari bangun datar berupa dua lingkaran dan satu persegi panjang, maka luas permukaan tabung dapat dihitung dengan menjumlahkan luas dua buah lingkaran tersebut dengan luas satu persegi panjang. Hal ini menunjukkan adanya koneksi matematis yang jelas antara konsep bangun datar dengan bangun ruang, yang memperkuat pemahaman siswa secara konseptual dan aplikatif. Pada kasus ini, kita dapat melihat bahwa kegiatan belajar tidak hanya berfokus pada perhitungan luas permukaan tabung saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan koneksi matematis peserta didik secara komprehensif. Jika kita mengacu pada indikator dari Sumarmo, terlihat bahwa siswa mampu memahami hubungan antar topik matematika, khususnya antara bangun datar dan bangun ruang. Mereka menyadari bahwa tabung terbentuk dari dua lingkaran dan satu persegi panjang, yang menunjukkan keterkaitan langsung antar konsep. Selain itu, siswa menggunakan pengetahuan prosedural, yaitu dengan menghitung 2 kali rumus luas lingkaran ditambah luas persegi panjang, lalu menyusun prosedur baru dalam menghitung luas permukaan tabung. Ini menunjukkan koneksi antar prosedur. Selanjutnya, mereka juga memahami bahwa representasi geometri bangun ruang bisa dijabarkan menjadi representasi bangun datar melalui jaring-jaring tabung tersebut. Hal ini memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep geometri secara visual dan konseptual. Berdasarkan indikator dari NCTM, kegiatan ini mencerminkan kemampuan siswa dalam mengenali dan menggunakan hubungan antar ide matematika. Mereka tidak melihat bangun ruang sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai hasil integrasi dari bentuk-bentuk bangun datar yang sudah dikuasai sebelumnya. Proses pembelajaran ini juga menekankan pentingnya melihat matematika sebagai kesatuan yang utuh, bukan dari fragmen-fragmen yang terpisah. Merujuk pada indikator dari Dewi dan Siagian, kasus ini menunjukkan dua hal yang penting, yaitu yang pertama, pengenalan dan pemanfaatan keterkaitan ide matematika internal, yaitu bagaimana siswa mengkonstruksi jaring-jaring tabung tersebut dari bentuk datar sebagai penghubung antara geometri 2 dimensi dengan geometri 3 dimensi. Yang kedua, kemampuan menggunakan keterkaitan dalam pemecahan masalah lintas topik yang ditunjukkan melalui proses menghitung luas permukaan tabung. Ini adalah bentuk konkret dari pemahaman lintas konsep yang membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Kesimpulannya yaitu kasus ini sangat relevan dikategorikan sebagai representasi dari kemampuan koneksi matematis. Kasus ini tidak hanya mencerminkan hubungan logis antara konsep matematis, tetapi juga memfasilitasi pemahaman struktural dan konseptual secara mendalam. Pembelajaran seperti ini penting karena mendorong proses belajar yang tidak terfragmentasi, tetapi menyatu dan utuh, menjadikan matematika lebih hidup dan kontekstual. Selanjutnya ada contoh soal HOTS. Di sini ada soal, Pak Anton memiliki kebun apel berbentuk persegi, sedangkan Pak Edo memiliki kebun jeruk yang berbentuk persegi panjang. Diketahui bahwa panjang kebun jeruk milik Pak Edo adalah 25 meter lebih panjang dari sisi kebun apel milik Pak Anton, dan lebarnya adalah 20 meter lebih pendek dari sisi kebun apel tersebut. Jika luas kedua kebun tersebut sama, maka tentukan luas kebun apel milik Pak Anton. Soal ini dirancang untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa yang mencakup yang pertama menghubungkan representasi bentuk geometri yaitu persegi dan persegi panjang dengan konsep aljabar dalam bentuk persamaan. Yang kedua menghubungkan informasi kontekstual yaitu ukuran kebun, selisih panjang dan lebar ke dalam model matematika untuk menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir menghubungkan konsep luas bangun datar dengan permasalahan di dunia nyata untuk mendapatkan solusi yang tepat. Soal ini termasuk ke dalam kategori HOTS karena yang pertama memerlukan pemodelan matematika, yaitu siswa harus mampu menganalisis situasi verbal dan mengubahnya menjadi model matematika berupa bentuk persamaan. Yang kedua, menuntut analisis hubungan antar variabel seperti hubungan antara panjang dan lebar kebun jeruk dengan sisi kebun apel, dan bagaimana informasi ini berkontribusi terhadap luas yang sama. Yang terakhir, membutuhkan proses pemecahan masalah secara tidak langsung, di mana siswa harus menyusun langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah karena jawabannya tidak dapat ditemukan secara langsung. Lalu, bagaimana sih solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Langkah pertama adalah memodelkan situasi dengan menggunakan variabel. Misalkan, panjang sisi kebun apel milik Pak Anton adalah X meter. Karena kebun tersebut berbentuk persegi dan rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, maka luas kebun apel adalah X pangkat 2 meter persegi. Selanjutnya, kita gunakan informasi tentang kebun jeruk milik Pak Edo. Panjang kebun jeruk tersebut adalah X plus 25 meter. Dan lebarnya adalah X min 20 meter, karena lebih panjang 25 meter dan lebih pendek 20 meter dibanding sisi kebun apel. Maka luas kebun jeruk adalah, karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas kebun jeruk itu sama dengan X plus 25 dikali X min 20. Langkah kedua, tuliskan apa yang ingin dicari dari permasalahan tersebut, yaitu luas kebun apel milik Pak Anton. Langkah ketiga adalah menyusun strategi penyelesaian menggunakan informasi bahwa luas kedua kebun tersebut sama, maka didapat persamaan luas kebun apel sama dengan luas kebun jeruk, di mana X pangkat 2 akan sama dengan X plus 25 dikali X min 20. Gunakan aljabar untuk menyederhanakan persamaan tersebut. Didapat X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang 20X ditambah 25X dikurang 500 min 20X ditambah 25X menghasilkan 5X, sehingga persamaannya menjadi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 500. Kurangkan X pangkat 2 dari kedua sisi tersebut, sehingga didapat 0 sama dengan 5X dikurang 500. Kurangi kedua ruas tersebut dengan 5X dan kalikan kedua persamaan tersebut dengan minus 1. Sehingga didapat 5X sama dengan 500. Kalikan kedua ruas tersebut dengan 1/5 sehingga didapat X sama dengan 500/5. Sehingga X-nya sama dengan 100. Langkah terakhir kita hitung luas kebun apel milik Pak Anton. Luas kebun apel milik Pak Anton sama dengan X pangkat 2 sama dengan masukkan nilai X-nya 100 pangkat 2. 100 pangkat 2 sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi berdasarkan koneksi antara geometri, aljabar, dan konteks kehidupan sehari-hari, diperoleh bahwa luas kebun apel milik Pak Anton adalah 10.000 meter persegi. Selanjutnya yaitu ada kemampuan penalaran matematis. Reasoning,
Shorter dan Price, Sumarno 1987, mendefinisikan penalaran sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Nah, sebagai garis besarnya itu terdapat dua jenis penalaran, yaitu penalaran induktif yang biasa disebut induksi dan penalaran deduktif yang biasa disebut deduktif. Menurut NCTM sendiri, kemampuan penalaran matematis dapat membantu siswa untuk memahami konsep matematika, menyelesaikan masalah matematika, dan mengkomunikasikan ide matematika. Kemampuan penalaran matematis juga merupakan salah satu standar kompetensi yang ditetapkan oleh National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). NCTM sendiri mengemukakan bahwa kemampuan penalaran matematis mencakup 4 aspek, yaitu penalaran induktif, penalaran deduktif, penalaran abduktif, dan penalaran analogi. Indikator kemampuan penalaran matematis. Yang pertama ada menurut Sumarno 2002. Penalaran matematis meliputi 1. Menarik kesimpulan logik, 2. Memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan, 3. Memperkirakan jawaban dan proses solusi, 4. Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik, 5. Menyusun dan menguji konjektur, 6. Merumuskan lawan contoh kontur explain, 7. Mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, yang ke-8 menyusun argumen yang valid, dan yang ke-9 yaitu menyusun pembuktian langsung dan menggunakan induksi matematik. Indikator menurut NCTM. NCTM mengemukakan 6 indikator kemampuan penalaran matematis siswa, yaitu 1. Mengenali penalaran dan bukti dalam argumen matematika, 2. Membuat dan menyelidiki konjektur matematika, 3. Mengembangkan dan mengevaluasi argumen matematika dan bukti-bukti, 4. Memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran dan metode bukti, 5. Membuat dan menggunakan representasi matematika untuk mengorganisasi, merekam, dan mengomunikasikan ide matematika, dan 6. Menganalisis dan mengevaluasi representasi matematika yang dibuat oleh orang lain. Di sini ada contoh kasus, yaitu panjang jalan tol Bogor sampai Jakarta adalah 60 km. Pada pukul 12 WIB, mobil A berangkat dari pintu tol Bogor menuju Jakarta dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Pada saat yang sama, mobil B berangkat dari pintu tol Jakarta menuju Bogor dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Pada pukul berapa kedua mobil tersebut akan berpas-pasan? Soal ini merupakan contoh dari penalaran matematis, khususnya dalam menyusun dan memecahkan masalah berbasis situasi nyata, menggunakan konsep kecepatan, waktu, dan jarak. Dalam soal ini, siswa itu harus memahami situasi cerita nyata dan mengubahnya ke dalam bentuk matematis, yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Lalu bisa mengidentifikasi kunci dari soal yaitu untuk menentukan kecepatan relatif, yaitu bahwa si mobil A dan mobil B bergerak berlawanan arah. Setelah itu siswa harus bisa memilih strategi yang sesuai menggunakan kecepatan relatif, yaitu bukan menyelesaikan posisi masing-masing mobil secara terpisah. Siswa juga menerapkan dan paham konsep matematika. Setelah itu siswa itu menginterpretasi hasil akhirnya. Ini ada titik P di mana posisi mobil A dan mobil B itu berpas-pasan. Maka rumusnya itu TA sama dengan TB, di mana SA per VA sama dengan SB per VB. Lalu kita masukkan X per 80 sama dengan 60 dikurangi X per 70. Kita jumlahkan akan mendapatkan hasil X sama dengan 32 km. Lalu kita masukkan ke dalam rumus TA, yaitu X per 80
kita bagi menjadi 6, kita bagi dengan 16 yaitu 32 dibagi 16 yaitu 2, 80 dibagi 16 yaitu 5, jadi 2/5 jam sama dengan, kita ubah menjadi menit, yaitu 2/5 jam itu menjadi 24 menit. Jadi mobil A dan mobil B berpas-pasan pada pukul 12.24. Berikutnya adalah soal hot, yaitu Ucok bermain menyusun batang-batang korek api seperti tampak pada gambar di bawah ini. Apabila susunan batang korek api yang dibuat Ucok dilanjutkan, tentukan banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat susunan ke-20. Nah, solusinya itu yang pertama itu mengamati pola di mana susunan ke-1 yaitu satu segitiga kecil sama dengan 3 batang korek. Lalu susunan kedua yaitu 3 segitiga kecil di mana ada 9 batang korek. Lalu susunan ketiga ada 6 segitiga kecil di mana terbentuk 18 batang korek. Yang bisa dilihat bahwa jumlah segitiga kecil pada susunan ke N adalah jumlah segitiga yang membentuk segitiga besar dengan N baris. Nah, rumusnya itu jumlah segitiga kecil sama dengan N buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Lalu yang kedua itu menghitung jumlah batang korek. Nah, kan tiap segitiga kecil itu membentukkan 3 batang korek. Nah, tapi beberapa batang dipakai bersama dengan segitiga di sekitarnya. Nah, itu jumlah batang korek sama dengan N buka kurung N tambah 1 tutup kurung, itu dimana N sama dengan 1 itu 1 dikali 2 sama dengan 2 batang, tapi aslinya itu dibentuk oleh 3 batang. Nah, yang N2 nya itu kan sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 batang, tapi itu sebenarnya menggunakan 9 batang. Nah, berdasarkan pengamatan pada gambar, pola jumlah batang korek yang akurat yaitu mengikuti rumus jumlah batang sama dengan 3N ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung N, dimana 3N itu berasal dari sisi miring kanan segitiga, yaitu N-1 dikali N yaitu dari jumlah batang horizontal dan sisi lainnya yang tumpang tindih. Jadi rumusnya itu jumlah batang korek sama dengan N buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2 dikali 3 dikurangi jumlah batang tumpang tindih. Nah, pola empiris dari gambarnya itu N sama dengan 1 itu kan 3 batang, lalu N sama dengan 2 itu 9 batang, N sama dengan 3 itu 18 batang. Jadi jumlah koreknya itu sama dengan 3N buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Untuk menghitung N20 nya itu kan jumlah batang korek itu sama dengan 3N buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Nah, kita masukkan di mana si N nya itu kan 20 ya, jadi 3 dikali 20 buka kurung 20 ditambah 1. Nah, 3 dikali 20 itu 60, 20 ditambah 1 itu 21 per 2. Nah, 60 dikali 21 yaitu 1260, lalu dibagi 2 sama dengan 630. Jadi jumlah batang korek untuk susunan